Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Pesan 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan apabila Anda percaya, engkau dan istri Roma akan diselamatkan sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 berkata, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Haleluya, mantap. Dan doa saya, biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai hidup kita dalam perjalanan. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Setelah beberapa hari saya tidak tayang oleh karena situasi dan kondisi dan kerusakan alat. Kiranya di pagi ini kita boleh kembali berjumpa, dan saya ingin berdoa bagi kita semuanya sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pendengar kami, dan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai mereka, sehingga dalam kehidupan ini kami dapat menghadirkan Allah di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga, saya bersyukur dan urapi hambamu, urapi kami semuanya. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat 3 tugas pokok Kristus dari pembacaan ini. Dan yang pertama dikatakan Yesus mengajar, atau Yesus sebagai guru. Yesus mengajarkan hal-hal yang pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu sudah pasti. Dan yang mau saya katakan, segala pokok-pokok iman itu diajarkan, sehingga dalam pokok-pokok iman itu siapa saja boleh bertanya, seperti sebagaimana para Farisi bertanya kepada Yesus tentang pokok-pokok ajaran, walaupun ada banyak mereka tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, Yesus akan tetap menggenapi firman. Nah, jadi Yesus mengajar kita, dan yang paling utama yang mau saya katakan kepada kita adalah dia adalah pengajar yang baik. Dan juga di masa di muka bumi ini, dia bukan hanya mengajar, tapi dia menghidupi apa yang diajarkan. Itu sebabnya pengajarannya penuh dengan kuasa, dan pengajarannya penuh dengan otoritas ilahi. Walaupun dia itu sendiri adalah manusia ilahi, dia adalah Allah 100%, adalah manusia 100%. Dalam kemanusiaannya dia mengalami lapar, dia mengalami haus, dan lain sebagainya. Dia lelah, dia ngantuk, dia tidur. Itu dalam kemanusiaan, dalam ketuhanannya. Dia bisa melakukan apa saja. Nah, jadi
Itu sebabnya dikatakan dalam firman Allah yang kita baca tadi, ia melenyapkan segala kelemahan dan sakitnya. Itu nanti. Nah, yang kedua, Yesus memberi keterangan ini kerajaan Allah. Jadi, karena ini khotbah dan itu sesuatu yang pasti. Jadi, satu arah biasanya dan agak sedikit berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran kita bisa bertanya, tapi kalau dalam khotbah ini sesuatu yang sudah harga mati. Kalau dikatakan darahnya yang menyucikan, itu darahnya pasti menyucikan. Orang bisa sampai kepada Allah melalui dia, orang yang bisa sampai melalui dia. Percaya atau tidak percaya, itu terserah Anda. Tetapi dia sudah mengajarkan satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus. Satu-satunya Allah yang penuh kasih adalah Yesus. Dia mengajarkan hal-hal yang penuh cinta kasih. Kalau kita lihat baru-baru ini, bagaimana orang-orang menyerbu, orang-orang muda yang mau sedang retreat di Sukabumi, itu merupakan sebuah keprihatinan yang sangat mendalam. Karena apa? Di tengah-tengah sedang dikumandangkannya moderasi beragama, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak pengajaran-pengajaran oleh kata orang kesalahpahaman. Tetapi Gubernur Jawa Barat mengatakan bukan kesalahpahaman, salah paham. Ya. Artinya kalau salah paham berarti ada paham-paham yang salah, yang seharusnya tidak terjadi, tapi harus terjadi karena salah paham. Ya. Paham yang salah kalau sebenarnya. Ya tidak ada kita diajar untuk melakukan kebencian terhadap satu kaum, sebagaimana Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Tapi dia menyuruh membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang menganiaya kamu, doakan mereka. Tetapi yang saya katakan adalah bahwa Yesus itu dia juga sebagai pengkhotbah, dia atau Yesus yang memberitakan Injil kerajaan Allah, di mana kalau kerajaan Allah turun bagi seseorang, maka hatinya akan penuh dengan damai, penuh cinta kasih. Dan yang ketiga, Yesus melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Inilah yang mau saya katakan kepada kita, bahwa ketika saya sakit, saya yakin apa yang dikatakan oleh firman ini. Oleh firman-Nya engkau sembuh 1 Kristus ayat 4 itu. Dan kalau saya percaya pada firman Allah dan saya bisa melihat Allah. Dan saya tidak hanya mengajar bahwa Yesus melenyapkan segala sakit penyakit, dan saya mempraktikkan. Dan ada banyak hal melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan itu sebabnya sebagai orang yang meneladani Yesus, dia mengajar kita harus mengajar kebenaran-kebenaran firman Allah, dan kita harus berkhotbah tentang keselamatan, tentang satu-satunya juru selamat itu, dan tentang kerajaan Allah. Siapa penghuni kerajaan Allah itu? Nggak ada penghuni kerajaan Allah itu yang melakukan perusakan, yang melakukan intimidasi, kekerasan. Nggak ada. Di surganya Yesus nggak ada, di kerajaannya Yesus tidak ada orang-orang seperti itu. Yang ada adalah orang-orang yang cinta damai, yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dan itu sebabnya kita belajar untuk meniru Yesus. Nah, dalam melenyapkan sakit penyakit ini, saya mengatakan, saya bukan hanya percaya pada kekuatannya, tapi saya telah mengimani ada banyak hal. 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya bisa bilang 25.000 uang saya pergi ke dokter hanya untuk berobat. Itu pun karena awal mulai. Tapi sejak saya mau makan obat itu, Tuhan katakan, seolah-olah Roh Kudus mengatakan, tidak sanggup kuasaku menyembuhkan. Karena selama ini saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Dia. Tapi ketika istri saya mengatakan untuk berobat, ya karena baru menikah, ya supaya jangan terjadi pertengkaran.
dan saya itu. Tapi setelah itu saya pulang, setelah saya mau makan obat itu, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan berkat Tuhan itu. Dan saya akhirnya buang obat itu dan saya katakan, tolong biarkan saya mengimani apa yang harus saya imani. Jadi kalau saya sakit, biarkan saya berjuang bersama dengan iman saya kepada Kristus. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan membuktikan dirinya. Walaupun kadang-kala saya sakit 2 minggu, sakit 3 minggu, 5 minggu, selalu ada jalan keluar yang Tuhan beri. Karena saya percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Selalu ada energi. Saya selalu minta koaknya Tuhan itu. Koak itu ada energi, ada kekuatan, ada tenaga, ada kuasa, ada poena. Dan saya juga selalu minta salomnya Tuhan. Saya minta kesehatannya Tuhan, sejahteranya Tuhan, dan kesempurnaannya Tuhan, dan damai sejahteranya Tuhan. Yang selama ini orang hanya mengatakan salom, dia hanya tahu salom itu damai sejahtera. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau anugerahkan kepada kita kalau kita percaya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus di semasa di muka bumi ini. Dan dia adalah pelaku sekaligus pengajar yang baik dan pelaku yang baik. Dan sebagai hamba Tuhan, saya belajar banyak untuk hal-hal yang seperti ini. Satu contoh, saya harus belajar membantu keluarga. Saya pagi-pagi sekali sudah bangun, setelah berdoa, bangun mencuci, kemudian beraktivitas, doa keliling, dan lain sebagainya. Dan doa pagi sampai jam 7 bersama dengan keluarga. Dan ada doa di selang-seling jam 5 itu bersama dengan rekan dari Jawa. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kalau engkau mau melihat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupmu, belajarlah membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apapun yang kau lakukan. Kalau engkau mau melihat sang pengajar agung itu melakukan hal-hal besar dalam diri, baik mengatakan kebenaran, Tuhan akan menolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan biarkanlah kita menikmati segala pengajaran Tuhan dan kita lakukan, dan apa yang dipersembahkan, kepastian, hanya ada kepastian dalam Yesus. Di luar Kristus tidak ada kepastian. Saya mau katakan itu. Dan di dalam Yesus ada kesembuhan. Apa saja sakit penyakit, percayalah Tuhan akan menyembuhkan. Mari kita kepada kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami, dan Engkau adalah pengajar, sekaligus juga pengkhotbah atau penyampai firman Allah dan penyembuh. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada yang kami harapkan, sumber kebenaran dari Tuhan. Ada sumber kepastian dari Tuhan, Yesus Kristus, dan sumber kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku berikan keluar dalam nama Yesus Kristus. Mencamang mereka dan sembuhkan mereka oleh kuasa. Dan kalau engkau sedang mengalami sakit, arahkan tanganmu kepada sedang mengalami persoalan hidup, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan yang sedang mengalami persoalan hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong mereka, karena engkau yang berkata, kami saat mengalami kesusahan-kesusahan, berseru kepadamu Tuhan menjawab, dan kami berseru Tuhan menjawab mereka semua. Terima kasih buat kebaikan, buat pertolongan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Damai yang dari Tuhan menyertai kita. Dan biarlah terang daripada Tuhan menjadi dalam diri kita, sehingga kita dapat menunjukkan terang kita oleh perbuatan baik yang memberikan arah kepada orang. Dan juga menjadi garam yang memberikan kita rasa di tengah diri. Semangat pagi, semangat Roh Kudus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap!